Yao yang ditemani oleh asistennya yang bernama Lin Si dari kampungnya. Lalu dengan cepat orang-orang yang ada di tengah jalan tersebut membuka sebuah panggung untuk mengadakan turnamen kungfu antar kabupaten. Lin Yao adalah salah satu ahli kungfu terbaik di wilayahnya, sehingga dia pun diutus sebagai perwakilan, dan tanpa banyak bincang pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, Lin Yao pun berhasil menjadi juara 1 di turnamen, yang membuat Lin Si sangat bangga dengan bosnya. Di rumahnya, Lin Yao meminta jatah liburan kepada sang ayah yang bernama Jin Tang. Karena dia telah bertarung setahun penuh, sang ayah malah menyuruhnya latihan agar bisa jauh lebih kuat lagi. Namun tidak berselang lama, mereka berdua pun sampai di warung remang-remang untuk menghibur diri. Tapi di antara banyaknya wanita, dia tertarik kepada seorang wanita yang sangat menawan bernama Cinta. Tapi dia hanyalah wanita yang dibayar untuk memainkan alat musik tradisional, bukan untuk melayani pelanggan. Semua itu membuat si madam terkejut karena Cinta tidak dijual. Tapi walaupun begitu, dua pria ini saling rebutan hingga akhirnya baku hantam pun tidak dapat dihindari. 你不让他上，他就在外面站着。你给我听清楚，你之所以能成为凤来楼的总啊，哎呀，你们两个都是我，你呀。 Walaupun ditolak, Lin Yao melihat ke arah ruangan pribadi Cinta dan terus memandanginya. Bahkan dia mendatangi warung remang-remang itu setiap hari. Selain itu, dia juga rela kehujanan demi dinotis oleh wanita itu. Melihat hal tersebut, Cinta pun akhirnya luluh dan mengajak Lin Yao ke ruangan pribadinya. Melihat hal tersebut, akhirnya Cinta pun luluh dan mengajak Lin Yao ke ruangan pribadinya. Dalam ruangan tersebut, Cinta membuatkan teh untuk menghangatkan tubuh Lin Yao. Tapi ternyata dia tidak bisa meminumnya karena pantangan dari guru kungfunya. Alhasil, mereka berdua cuma ngobrol saja. Di sini Cinta siap untuk melayani Lin Yao sebab dia sudah dibayar untuk melakukan hal tersebut. Namun, Lin Yao justru menolaknya dan mengatakan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk membeli dirinya. Intinya, dia hanya ingin menjalin hubungan yang sehat saja. Lin Yao akan menebus Cinta dengan harga berapapun, walaupun pemilik warung haram tersebut mengajaknya untuk bermain judi di kasino. Dan jika Lin Yao menang, maka dia boleh membawa Cinta. Sayangnya dia tidak punya uang untuk bertaruh, jadi dia pun berjanji akan membayar Cao 2 kali lipat dari uang kemenangannya. Lagi pula dia pasti bisa mengembalikan uangnya, sebab dia tidak pernah kalah judi. Namun ternyata Cao jauh lebih jago darinya. Pada akhirnya dia pun kalah bertaruh dan harus membayar uang yang tidak mungkin mampu dia bayar. Apalagi rekeningnya sudah diblokir oleh sang ayah. Li Baimei lalu mengajak Lin Yao untuk menggerbek Cao CS di suatu tempat. Sambil berjalan dia mengatakan kalau dirinya juga ahli bela diri seperti Lin Yao. Jadi dia berharap bisa berteman baik dengannya. Sementara itu, Cao sedang merayakan keberhasilannya, yang di sini dia pun berterima kasih kepada Jin dan Cinta yang sudah berakting dengan bagus. Di tengah kesenangan itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Lin Yao dan Li Baimei. 为什么？青楼女子会有什么好人吗？是
是因为那张卖身契吗？ Tapi Lin Yao tampak masih percaya kepada cinta walaupun sudah ditipu karena menurutnya cinta pasti terpaksa mengikuti Chow yang merupakan pemilik warung remang-remang untuk melepaskannya dari jeratan itu. Lin Yao pun menantang Chow untuk berduel di depan umum, di mana jika dia menang Chow harus melepaskan cinta, sedangkan kalau kalah maka seluruh aset milik keluarganya Lin boleh dimiliki oleh penipu tersebut. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, Chow pun langsung menerima tantangannya. Lin Yao pun naik ke atas arena dan menunggu Chow di sana. Tapi anehnya si Chow malah cuma cengar-cengir di bawah arena. Yang tidak disangka-sangka, dia telah mengutus seorang ahli bela diri yang tidak lain adalah Li Baimei. Dan pada akhirnya Lin Yao menyadari kalau Li Baimei adalah bos dari Chow, dan selama ini dia telah mengawasinya karena ingin merebut kekayaan keluarganya, dan dialah Sam Edi yang sebenarnya. Meskipun telah ditipu berkali-kali, Lin Yao tetap akan melanjutkan pertarungan tersebut secara jantan, dan tanpa banyak cincong lagi duel sengit pun dimulai. Lin 少爷，起来啊！ Naasnya Sam Edi ternyata jauh lebih kuat daripada dirinya, dan mau tidak mau dia pun harus menerima kekalahan tersebut. Lin Si kemudian berkata kalau dia sudah muak di keluarga Lin, dan selama ini dia merasa iri dengan Lin Yao yang selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan, sedangkan Lin Si suka hidup di bawah angka kemiskinan sejak kecil. Daripada menjadi pembantu selamanya, dia memilih untuk berpihak pada Sam Edi yang mampu memberikan uang. Mendengar semua itu, Jintang pun marah bukan main, namun dia sama sekali tidak menyalahkan Lin Yao yang telah mempertaruhkan harta keluarga. Dia justru memukul wajahnya sendiri karena merasa tidak becus dalam membesarkan anak. Setelah itu Jintang menyuruh untuk bersiap pergi dari sana. Sebagai orang yang punya prinsip, dia harus merelakan semua kekayaan di rumah tersebut. Sebelum pergi, Lin Yao berjanji pada Cinta kalau dia akan menjemputnya suatu hari nanti. Kali ini Lin Yao bertekad ingin mewarisi jurus kungfu milik keluarga besarnya. Rupanya jurus yang dimaksud adalah jurus Dewa Mabuk, di mana jurus mengandalkan kelenturan tubuh dan sistem pernafasan. Selain itu, jurus ini juga sering digunakan untuk mengelabui musuh. Tanpa banyak bicara lagi, si Bibi pun langsung melatihnya dengan penuh ketekunan, mulai dari teknik dasar untuk minum arak beserta gerakan-gerakan yang sangat lemes dan aduhai. Lin Si yang tiba-tiba datang menceritakan kekejaman Sam Edi yang memaksa warga kerja rodi untuk menemukan harta karun. Selain itu, Sam Edi juga bersekongkol dengan orang Jepang untuk membunuh semua pekerja yang ada di sana jika sudah berhasil menemukan harta karun. Lin Yao masih tidak percaya, namun Cinta mengkonfirmasi kebenaran tersebut sebab dia sempat mengetahui rencana Sam Edi dari Chow. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk mengikat semua pekerja sebab dia sudah tidak membutuhkan mereka lagi. Selain itu, dia juga mengerahkan anak buahnya untuk memindahkan emas yang sudah ditemukan. Tidak berselang lama, Lin Yao dan Lin Si akhirnya sampai di sana untuk melepaskan para warga. Akan tetapi mereka sudah dihadang pendekar pedang.
Beruntung Cinta dan Bibi juga ikut membantunya dalam bertarung. Dengan begitu dia dan Lindsay bisa menolong warga lain yang masih disandera. Lalu tanpa ragu dia pun menghajar semua pasukan Sam Eddy yang ada di sana. Sialnya, Sam Eddy mampu menyerang organ dalam yang membuat Lin Yao sulit menggerakkan tubuhnya dengan maksimal. Di sisi lain, Chin dan Bibi masih bergelut dengan para pendekar pedang. Sedangkan Lindsay berusaha menyelamatkan para warga yang masih disandera. Mau tidak mau membuang-buang waktu, Lin Yao mampu bangkit kembali dan menyerang Sam Eddy dengan sisa tenaganya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi Sam Eddy benar-benar sulit dijatuhkan, yang pada akhirnya harus mengakui kekalahannya. Namun saat tenaganya sudah hampir habis, dia pura-pura pingsan di depan Sam Eddy dan menggunakan gerakan jurus Dewa Mabuk yang membuat Sam Eddy itu terkaget-kaget. 提壶下去，云中醉。 Berkat jurus tersebut, dia akhirnya mampu mengalahkan Sam Eddy hingga sekarat. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sam Eddy sempat menyalakan sumbu peledak agar bisa mati bersama Lin Yao. Lindsay yang melihat itu pun langsung melompat ke arah bahan peledak untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan secara mengejutkan, sumbu tersebut berhasil padam karena Lindsay ngompol di celananya.